Mungkin kamu sekarang lagi bertanya-tanya atau lagi galau istilahnya ya, apakah saya harus keluar dari pekerjaan ini karena pekerjaan ini sudah tidak nyaman menurut kamu gitu ya. Dan saya pun pernah merasakan perasaan itu, ketidaknyamanan di sebuah pekerjaan gitu ya, dan excuse-nya sebenarnya banyak banget gitu ya. Lalu bagaimana cara saya, menghadapi menghadapi situasi ini dan bagaimana seharusnya sebagai seorang stoik menghadapi masalah ini gitu ya. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya akan menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang memutuskan untuk keluar pekerjaan atau tidak gitu ya. Masalah ini pasti dihadapi oleh banyak orang yang memiliki excuse untuk keluar dari pekerjaannya gitu ya. Dan saya juga sempat merasakan gitu ya, apalagi pekerjaan saya itu kayak monotomi gitu, setiap hari jamnya jam sama gitu ya. Terus pekerjaannya juga sama gitu ya. Sebenarnya perasaan ini sempat saya rasakan beberapa minggu yang lalu gitu, dan saya pikir saya berpikir bahwa aduh, jam kerja saya ini terlalu panjang gitu ya. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi saya itu kerja dari hari Senin sampai Minggu gitu ya, dan dapat libur cuman 1 hari. Lalu jamnya itu dari jam 11.30 pagi, 10.30 pagi, jam setengah 11 pagi sampai jam 9 kalau kalau weekday. Kalau weekend itu sampai jam 10.30 malam gitu ya. Libur cuman sehari dan pekerjaannya cukup berat mungkin yang belum pernah merasakannya, karena dari mulai datang sampai pulang itu I'm on my feet gitu ya, berdiri jalan dan heavy lifting gitu ya, kayak ngangkat nampan, gelas penuh gitu, piring, karena saya bekerja di sebuah restoran menjadi seorang waiter gitu. Dan kemarin saya sempat berpikir bahwa gila, gue kerja kok kayak gini amat gitu ya, Nah, terus saya berpikir bahwa apakah saya harus keluar kerja dan nyari kerja yang lain gitu ya. Lalu saya berpikir kayaknya sih kalau misalkan keluar dari sini terus saya kerja di tempat yang lain, mungkin saya bisa lebih dapat waktu yang lebih banyak bersama orang yang saya sayangi, waktu yang lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang saya sukai gitu misalkan. Lalu saya berpikir, wait a minute gitu ya. Saya adalah seorang stoik yang saya pikir saya seorang stoik gitu ya. Karena saya mempraktekkan filosofi stoik setiap hari gitu ya, berpikir seperti seorang stoik gitu ya, atau berlatih menjadi seorang stoik gitu. Maka saya ngerem tuh di situ, berpikiran bahwa wait, ngerem nih. Itu adalah sebuah impuls yang harus kita pertanyakan gitu ya. Sebuah impuls yang harus kita pertanyakan dan harus saya pertanyakan gitu. Kenapa saya mau resign? Hal atau alasan sebenarnya itu apa gitu. Lalu ketika seorang stoik berpikir bahwa oh, kayaknya saya akan mendapat
kebahagiaan bila saya mendapatkan pekerjaan yang baru misalkan, yang jamnya lebih oke, misalkan 8 jam sehari atau one shift gitu, 4 jam sehari gitu ya. Entar dulu katanya. Kata Epictetus dalam bukunya gitu menjelaskan bahwa how come you can be happy with something that you don't have it yet gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu bagaimana mungkin kamu bisa berpikiran bahwa kamu bahagia dengan sesuatu yang belum kamu miliki gitu. Ya, jadi artinya apa? Artinya tar dulu gitu, itu cuman impuls gitu. Kamu berpikiran bahagia itu cuman opini dalam pikiran saya gitu. Dalam pikiran kamu gitu. Tar dulu. Rem dulu tuh. Itu tuh adalah sebuah impuls yang yang harus kita kendalikan. Yang harus saya kendalikan sebagai seorang stoik gitu. Dan hal yang lain lagi, excuse yang lain. Pertanyakan excuse kamu misalkan, saya ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Bentar. Itu juga sama gitu ya. Harus direm gitu. Bentar, gaji yang lebih besar gitu. Apakah kamu yakin dengan gaji yang lebih besar, kamu akan merasa bahagia gitu? Nope, satu kali lagi, ingat kata Epictetus bahwa kebahagiaan itu seharusnya bukan didatangkan oleh sesuatu hal yang tidak dalam kendali kamu gitu. Dan uang itu adalah salah satunya. Uang itu tidak seharusnya menjadi sebuah sumber kebahagiaan atau sebuah sumber untuk memutuskan sesuatu. Kayak gitu ya. Lalu yang lain lagi, pekerjaan yang membosankan. Nah itu saya pertanyakan lagi, pekerjaan yang membosankan. Apakah benar pekerjaan saya membosankan gitu ya? Apakah pekerjaan yang baru itu tidak akan menjadi membosankan? Gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pekerjaan ini tidak membosankan gitu? Saya berpikir bahwa saya mengingat saya lupa, kayaknya ini yang disebutkan oleh Marcus Aurelius gitu. Hidup ini adalah memang membosankan gitu ya. Membosankan itu seperti apa ya? Seperti tantangan hidup gitu ya. Tantangan hidup. Dalam kebosanan ini Epictetus Marcus Aurelius bilang kalau kita lihat membosankan ini sebagai sebuah tantangan, maka Marcus Aurelius bilang bahwa what's in the way become the way gitu. Jadi yang seharusnya yang merintangi jalan kita itu seharusnya menjadi jalan kita gitu. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana caranya sesuatu yang terlihat sulit, sesuatu yang terlihat membosankan menjadi sebuah pelajaran untuk kita menciptakan sesuatu itu tidak membosankan atau tidak menjadi sulit. Dan pada dasarnya hidup manusia itu adalah monotomi. Pada dasarnya itu manusia itu adalah monotomi. Kamu bangun, kamu mandi, kamu kerja atau belajar, kamu kalau lapar makan, pulang, bersosialisasi, ngantuk, tidur, dan setiap hari itu begitu. Maka waktu itu saya berpikir bahwa sebagai orang yang praktekkan gaya hidup stoik, maka saya harus berpikir hidup ini membosankan, pekerjaan saya memang membosankan, maka dari itu ketika saya ingin pindah pekerjaan, maka rasa bosan itu akan muncul lagi. Karena kenapa? Karena memang hidup ini adalah hidup yang membosankan gitu. Emang hidup ini monotomi, kamu
mau kerja di satu perusahaan yang bagus, mau pekerjaan yang yang seadanya gitu, tetap aja hidup teh membosankan gitu. Tidur, bangun, mandi, makan, sarapan, pergi kerja, pergi ke sekolah atau misalkan pulang bersosialisasi dengan keluarga, dengan orang yang dicintai, makan lagi, tidur lagi. Begitu aja repeat ya. Jadi ketika kita mengejar hidup yang tidak membosankan, maka tidak akan selesai gitu. Makanya ketika saya ingin keluar gitu ya, saya berhenti dulu berpikir tuh. What should I do as a stoic gitu ya. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang stoic. Jangan langsung ngelihat temen keluar karena dia nggak punya passion di pekerjaan itu atau gajinya dia lebih besar di perusahaan ini. Wah, jangan ngikutin, men. Gak usah ngikutin gitu karena kamu punya your own life gitu. Kamu punya tanggung jawab masing-masing dan kamu punya virtue-nya masing-masing itu, value masing-masing. Kalau kamu berpikir kamu ingin menjadi seorang stoik, kamu harus berpikir sebagai seorang stoik. Gitu ya, bukan berpikir sebagai teman kamu gitu. Gitu ya. Terkadang kita tidak nyaman dalam sebuah pekerjaan bukan karena uang, bukan karena environment, bukan karena bos yang galak, bukan karena teman kerja yang julid, bukan karena gaji yang kecil, bukan karena kualitas perusahaannya, bukan. Karena kita tidak tahu cara melaksanakan tugas kita di perusahaan itu gitu, di pekerjaan kita. Dan semuanya itu cuman excuse. Dan saya juga mempertanyakan itu gitu. Kenapa saya harus keluar gitu ketika saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Gitu ya. Ketika kamu tidak nyaman terhadap pekerjaan kamu, coba tanyakan lagi gitu. Apakah saya sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik? Ketika sudah, ya sudah. Tidak usah memikirkan yang lain, yang penting kamu mempekerjakan atau melakukan pekerjaan kamu dengan baik gitu ya. Gitu, nggak usah mikirin yang lain-lain. No. Jangan sekali-kali mikirin uang itu akan datang. No. Ketika stoik berbicara tentang melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kita tidak berhak gitu ya, tidak usah, bukan ya, memang tidak berhak, tidak usah dan tidak berhak memikirkan hasilnya gitu. Gitu ya. Saya akan fokus ke situ dulu ya, tentang keluar dari pekerjaan karena jika saya menjelaskan tentang hasil, kita tidak berhak dengan hasilnya, itu akan panjang lagi gitu. Dan mungkin saya akan lanjut di episode berikutnya. Jadi tugas kita menjadi seorang stoik itu ya sudah melakukan tugas kita sebagai karyawan. Tugas kita sebagai karyawan apa? Bukan job desk yang kamu tanda tangani setelah atau pas masuk perusahaan itu, bukan. Setiap saya kalau saya flashback gitu ya, saya sukses di sebuah perusahaan bukan karena saya melakukan job desk yang saya tanda tangani, bukan. Saya melakukan semua hal yang bos saya ingin saya lakukan. Terkadang kita kita perhitungan gitu ya. Gaji saya segini disuruhnya macem-macem gitu. No, ketika kamu masuk ke sebuah perusahaan, tugas kamu itu adalah melakukan apa yang atasan kamu suruh tugaskan gitu. Lakukan tanpa opini apapun, tanpa argumen apapun, dan latihlah untuk mengerjakan tugas dari atasanmu itu dengan baik gitu.
Kenapa sebagai seorang stoik harus berpikir seperti itu? Karena dalam hidup pun itu sama. Dalam hidup juga sama. Dalam hidup, kata Epictetus bilang dalam bukunya Enchiridion gitu ya, nomor 17, dia bilang, ingat that you are an actor in a play gitu. Kita itu adalah seorang aktor di dalam sebuah drama atau drama panggung istilahnya zaman dulu, yang dipilih untuk memerankan sebuah peran gitu. Jika sutradaranya atau skenarionya bilang scene kamu kecil atau scene kamu pendek, maka scene kamu akan pendek dan kamu harus mengikutinya gitu. Ketika sutradara kamu bilang atau skenarionya bilang kamu punya scene panjang, ya berarti kamu memiliki scene yang panjang di drama itu. Dan ketika skenarionya atau sutradaranya menyuruh kita menjadi seorang yang miskin, maka kita harus melakukannya atau mempraktekannya atau berakting sebagai orang miskin dengan baik gitu. Jika sutradara atau skenarionya menyuruh kita menjadi orang kaya, ya kita harus berakting menjadi orang kaya yang baik. Gitu. Ketika itu sama dengan di sebuah pekerjaan gitu. Ketika atasan kamu menyuruh kamu bekerja, melakukan satu tugas, maka tugas kamu itu ikutin saja gitu. Ikutin saja. Selama tugas itu memang baik gitu ya. Tugas itu memang untuk perusahaannya gitu. Tugas itu masih dalam track perusahaannya gitu ya. Gitu. Oke, jadi jika kamu ada rasa ingin keluar dari sebuah pekerjaan, maka kamu harus berhenti untuk memikirkan itu. Berhenti dulu, lalu tanyakan kepada diri kamu, benarkah ketika kamu berpindah kepada satu pekerjaan lain, apakah kamu akan merasa lebih bahagia, tidak bahagia, atau sama bahagianya gitu ya. Dan ingat, ketika kamu merasa bahagia nih, ingat kata-kata Epictetus. Bagaimana mungkin kamu bahagia dengan sesuatu yang belum kamu miliki? Gitu. Pertanyakan excuse kamu untuk melakukan atau keluar dari pekerjaan itu gitu. Itu adalah impuls yang harus kamu kendalikan. Dan saya juga begitu. Berpikirlah dengan cara berpikir seorang stoik gitu. Maka ketika kamu berpikir seperti orang atau yang mempraktekkan stoik, maka kamu akan bahagia. Berpikir, tanyakan kepada diri kamu, dan ingat bahwa kebahagiaan itu maksudnya bagaimana mungkin kita merasakan bahagia dengan sesuatu yang belum kita miliki. Lalu tugas kita sebagai manusia adalah melaksanakan melaksanakan tugas kita dengan baik. Apapun yang disuruh atasan kamu, itu lakukan dengan baik. Dan ingat, hidup kita itu memang sebuah monotoni yang membosankan. Maka kamu harus embrace istilahnya. Jadi harus menghargai kebosanan itu gitu. Menjadikan kebosanan itu sebagai pelajaran gitu. Kata Marcus Aurelius, what's in the way become the way. Oke. Demikian episode ini. Jangan ikuti impuls kamu berpikir, gunakan logika kamu sebagai manusia, karena itu adalah tugas manusia sendiri, oke? Menggunakan logika. Jangan lupa di follow podcast ini di Spotify, bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap episodenya. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya.